Selamat pagi, apakah Anda semua bersemangat? Baiklah, sebelum kita mulai perjalanan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Anjeli Tria Putri, saya sebagai pemandu wisata Anda pada perjalanan hari ini, dan yang di samping saya, Mr. Budi, yaitu seorang pengemudi profesional. Oke, kita semua sudah lengkap, dan tidak lupa juga saya ingatkan untuk tidak meninggalkan barang-barang berharga Anda, karena semuanya tanpa pengawasan dari saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, bisa berbicara kepada saya atau Mr. Budi. Baiklah semuanya, jadwal perjalanan kita pada hari ini di Kota Siak Sri Indrapura. Yang pertama adalah Balai Kerapatan Tinggi, yang kedua Istana Siak, yang ketiga Masjid Syahabuddin dan Makam Sultan Syarif Qasim II, dan yang keempat Tangsi Belanda. Apakah semuanya sudah siap? Ayo kita berangkat. Baiklah semuanya, kita sudah sampai di destinasi pertama, yaitu Balai Kerapatan Tinggi. Balai Kerapatan Tinggi atau Balai Lungsri berada di Jalan Sultan Ismail, Kampung Dalam, Kabupaten Siak. Gedung ini terletak di pinggir Sungai Siak, berhadapan langsung dengan muara Sungai Mempurah. Gedung Balai Lungsri memiliki arsitektur khas dengan dua arah pintu, yaitu dari sungai dan dari darat, mengadopsi arsitektur Prancis dan India Mughal. Gedung ini dibangun oleh Sultan Al-Shaili Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin, yaitu Sultan ke-11 dari Kerajaan Siak pada tahun 1889 Masehi, dan digunakan untuk persidangan dan tempat penobatan sultan. Gedung Balai Serung ini terdiri dari dua lantai. Lantai 1 bangunan terdiri dari 7 ruangan dan lantai 2 terdiri dari 3 ruangan. Untuk naik ke lantai 2, di mana tempat persidangan dilaksanakan, terdiri dari 3 tangga, yaitu tangga utama yang menghadap ke sungai, sedangkan yang lain ke timur. Tangga putar di sebelah kiri dari konstruksi besi, dan tangga putar sebelah kanan terbuat dari konstruksi kayu. Tangga ini memiliki makna dalam persidangan. Jika suatu perkara sudah dilakukan dan dijatuhkan, maka bagi yang kalah atau yang bersalah akan turun ke lantai dasar dengan menggunakan tangga kayu dan langsung masuk ke dalam penjara. Sedangkan bagi yang menang, turun melalui tangga besi dan langsung jalan ke jalan raya. Dalam pembangunan Balai Kerapatan Tinggi dilaksanakan oleh 4 datuk suku. Yang pertama, Datuk Tanah Datar, yang kedua, Datuk Pesisir, yang ketiga, Datuk 50, dan yang keempat, Datuk Kampar. Baiklah semuanya, itulah penjelasan tentang Balai Kerapatan Tinggi atau Balai Lungsri yang berada di Kota Siak Sri Indrapura. Semuanya kita sudah sampai ke destinasi yang kedua, yaitu Istana Siak. Istana Siak terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kampung Dalam, Kota Siak, Kabupaten Siak. Istana Siak memiliki nama asli yaitu Istana Asyaraya Al-Hashimiyah, yang berarti Matahari Timur. Didirikan pada masa Sultan ke-11, yaitu Sultan Al-Shaili Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1893. Istana Siak memiliki arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Oleh arsitektur yang berasal dari Jerman bernama Van de Morte. Bangunan dari Istana Siak terdiri dari 2 lantai. Pada lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, yaitu ruang tunggu para tamu, ruang tunggu kehormatan, ruang tunggu tamu laki-laki, dan ruang tamu untuk perempuan. Sedangkan di lantai 2 terdiri dari 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan Sultan Kerajaan Siak dan tamu-tamu dari kerajaan. Istana Siak banyak terdapat barang-barang peninggalan sejarah Kerajaan Siak. Salah satunya patung Wilhelmina yang merupakan hadiah dari Kerajaan Belanda. Selain itu, terdapat patung Kualang Sultan Syarif Hasim bermata berlian
Salah satu yang unik dari sekian banyak barang-barang peninggalan kerajaan Siak adalah sejenis gramofon raksasa yang terbuat dari tembaga yang dikenal dengan sebutan komet. Alat ini dimainkan menggunakan piringan bergaris tengah sekitar 1 meter dan bahan kuningan. Gramofon atau komet ini berbentuk lemari buatan dari Jerman. Gramofon atau komet yang berbentuk seperti lemari buatan Jerman ini mengeluarkan bunyi-bunyian musik klasik karya Beethoven dan Mozart. Adapun karya lainnya sesuai piringan yang dimasukkan ke dalam alat musik komet tersebut. Keunikan gramofon ini adalah dari jenisnya, yaitu gramofon vertikal, di mana piringan gramofon berdiri tidak seperti gramofon lainnya. Perkakas kerajaan seperti sendok, piring, gelas cangkir masih terdapat di dalam istana. Juga guci-guci besar yang indah memancarkan warna lukisan khas dari Cina mempercantik pemandangan sudut-sudut ruangan istana Siak. Dan untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh kerajaan Siak di masa lalu, Anda semua dapat melihat foto-foto berukuran besar yang terletak di dalam istana Siak. Peninggalan lainnya seperti mahkota kerajaan Siak, singgasana kerajaan Siak, cermin permaisuri, canal seperti mangkuk besar yang digunakan untuk memanggil para dayang, dan brankas besi yang sampai sekarang tidak bisa dibuka. Dan banyak lagi barang peninggalan kerajaan Siak. Baiklah, semuanya itulah penjelasan dari istana Siak. Baiklah semuanya, sekarang kita sudah sampai ke destinasi yang ketiga, yaitu Masjid Raya Syahabuddin dan Makam Sultan Syarif Qasim II. Masjid Raya Syahabuddin atau Masjid Raya Siak berlokasi di Jalan Datuk Pesisir, Kampung Dalam, Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sekitar 500 meter dari lokasi istana Siak. Nama Syahabuddin berasal dari gabungan kata Syah dan Qasim. Kata Syah berasal dari bahasa Persia yang berarti penguasa, sedangkan kata Al-Din berasal dari bahasa Arab yang berarti agama. Jadi dapat disimpulkan, Syahabuddin dimaksudkan sebagai lambang bahwa sultan atau raja dari kerajaan Siak bukan hanya penguasa negara, melainkan juga sekaligus seorang penguasa agama. Masjid Raya Syahabuddin telah mengalami beberapa renovasi, yang antara lain penambahan pembangunan pada teras bagian kanan dan kiri masjid. Meski demikian, bentuk aslinya masih tetap terjaga. Arsitektur bangunan masjid ini merupakan perpaduan antara Timur Tengah Turki dengan Melayu. Masjid ini berdenah persegi silang dengan luas bangunan sekitar 399,9 meter persegi. Pintu masuk berada di sisi timur, utara, dan selatan. Bangunan utama ditopang oleh tiang bulat silinder dari beton dengan formasi bentuk lingkaran. Pintu dan jendela bagian atas berbentuk lengkung kubah. Lengkung kubah di atas pintu dan jendela pada bagian dalam berhias tulisan dari petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Atap masjid berupa atap sirap yang pada bagian pucuk berbentuk pucuk teratai. Masjid ini mempunyai mihrab dengan ukuran 2,4 meter, lebar 104 cm, dan panjang 210 cm. Di dalam masjid terdapat sebuah mimbar yang berbentuk dari kayu bermotif daun, sulur, dan bunga. Baiklah semua, itulah tadi penjelasan tentang Masjid Syahabuddin. Nah, sekarang kita ke makam Sultan Syarif Qasim II yang berada di sebelah Masjid Syahabuddin. Nah, semuanya, makam Sultan Syarif Qasim II yang merupakan salah satu pahlawan nasional terletak di sebelah Masjid Raya Syahabuddin. Sultan Syarif Qasim II merupakan sultan terakhir dari kerajaan Siak yang memiliki nama lengkap Sultan Asyaidi Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin yang menjabat
dari tahun 1915 sampai 1945. Beliau Sultan Siak yang menyerahkan kekuasaan dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Sultan Syarif Qasim II berangkat ke Jakarta menyerahkan mahkota kerajaan dan emas serta menyumbangkan harta kekayaan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia senilai 13 juta golden. Sultan Syarif Qasim II wafat pada tahun 1968 di Rumbai dan dikebumikan di samping Masjid Raya Syahabuddin. Makam Sultan Syarif Qasim II berada di dalam bangunan berukuran 10 x 6 meter yang mengadopsi arsitek Istana Siak. Makam Sultan ini terdiri dari dua nisan berbentuk dasar silinder. Nisan ini memiliki 8 buah sisi. Pada bagian kaki nisan terdapat motif hias berbentuk floral. Jirat berbentuk dari bahan baku marmer berwarna coklat kemerahan. Jirat dikelilingi kaligrafi yang bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Di samping makam Sultan Syarif Qasim II terdapat makam permaisuri Sultan dan kerabat kerajaan lainnya. Baiklah semuanya, sekarang kita telah tiba di objek wisata yang terakhir, yaitu Tangsi Belanda. Tangsi Belanda merupakan komplek bangunan yang dahulunya berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pertahanan dari tentara Belanda. Dalam tangsi ini terdapat berbagai macam bangunan yang antara lain berfungsi sebagai penjara, asrama, kantor, gudang senjata, dan logistik. Pembangunan dari tangsi Belanda ini tidak diketahui secara pasti, tetapi pembangunannya jelas sezaman dengan masa berlangsung Traktat Siak, yaitu pada masa Sultan ke-9 yang bernama Sultan Asy-Syaidi Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin yang memerintah tahun 1827 sampai 1864. Dengan demikian, tangsi ini dibangun pada akhir abad ke-18. Bekas tangsi atau benteng Belanda ini terdiri dari 6 unit, yaitu yang berbentuk formasi melingkar sehingga terdapat halaman di dalamnya. Bangunan satu berada di sebelah timur yang merupakan bangunan 2 lantai berukuran panjang 18 meter dan lebar 9,6 meter. Lantai bawah terdiri dari sayap utara dan berfungsi sebagai ruang jaga kantor dan ruang tahanan. Sayap selatan terdapat 4 ruangan yang dahulunya sebagai kamar mayat dan rumah sakit. 2 unit bangunan di belakang, yaitu bangunan 2 dan 3, merupakan bangunan yang sama, bentuknya berukuran 15,5 x 11 meter, juga merupakan bangunan 2 lantai. Lantai bawah dahulu difungsikan sebagai kantor dan lantai atas untuk asrama dan tempat tinggal. Di sebelah ujung selatan halaman dalam terdapat sisa-sisa dari bangunan keempat yang tinggal bagian dinding, lubang jendela, dan lubang pintu. Di sebelah utara bangunan utama terdapat bangunan bekas gudang senjata dari bangunan kelima berukuran 6,7 x 6 meter. Pada ujung barat halaman terdapat sisa bangunan toilet dan kamar mandi yang merupakan bangunan dari ke-6 berukuran 6 meter. Bangunan ini terdiri dari 3 ruangan. Baiklah semuanya, itulah penjelasan dari Tangsi Belanda yang merupakan objek wisata yang terakhir kita kunjungi di Istana Siak Sri Indrapura. Baiklah semuanya, kita telah mengunjungi destinasi wisata di Kota Siak Sri Indrapura, mulai dari Balai Kerapatan Tinggi, Istana Siak, Masjid Raya Syahabuddin,
makam Sultan Syarif Qasim II sampai Tangsi Belanda yang berada di Mempurah. Kami berharap Anda semua menikmati tur kita pada hari ini. Sungguh menyenangkan saya menjadi pemandu wisata Anda semua. Dan akhir kata, saya selaku perwakilan dari STP Tour and Travel mengucapkan terima kasih dan bertemu lagi untuk perjalanan selanjutnya. Sebelum Anda meninggalkan bus, saya harap pastikan tidak ada yang tertinggal. Baiklah, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.